Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama Sela Official yang akan memberikan kabar terbaru dan teraktual seputar takdir cinta yang kupilih. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Jonathan Frizzy buka suara usai dituding mantan istrinya, Dena Devanka, sibuk pacaran, bahkan diminta untuk segera terbuka ke publik. Ijong hanya meminta Dena untuk move on. Baru-baru ini dalam salah satu acara program televisi, Ijong menjawab sejumlah pertanyaan berkaitan dengan keluhan Dena di media sosial. Salah satu unggahan Dena adalah bahwa Jonathan Frizzy sibuk pacaran, dengan mengunggah tangkapan layar video diduga Ijong tengah bersama dengan seorang perempuan di kafe. Enggak, kata Ijong saat ditanya apakah dirinya kini sedang berada dalam sebuah hubungan dengan orang lain seperti yang dituding Dena. Aku ke daerah Senopati, kita makan minum, ada banyak teman-teman artis di situ. Lagi pula, aku mau sama siapapun ini sudah cerai, kenapa repot banget, lanjutnya. Lagian aku pergi ke tempat umum, bukan ke suatu tempat, kata Ijong. Lagian ayo move on dong, cari juga dong. Dena Devanka sebelumnya menuding bahwa Ijong kini berada dalam hubungan dengan seorang perempuan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Dena yang enggan menyebut identitas perempuan tersebut selain perempuan lakor dan Mbak Cilok, itu bahkan mendorong Jonathan Frizzy untuk mengakui hubungan mereka ke publik. Ijong mengaku tidak paham siapa yang dimaksud Dena. Namun ia menduga bahwa mantan istrinya tersebut tidak berani menunjuk satu nama karena bisa menimbulkan masalah. Karena itu mencemarkan nama baik. Karena kan dia unggah, dia bold namanya. Dia enggak berani. Aku yakin dia sudah konsultasi sama pengacaranya, kata Jonathan Frizzy. Jadi, keputusan pengadilan, banding atau apapun itu, tertulis bukan karena orang ketiga, katanya. Meski begitu, Ijong tampaknya memang tengah berusaha beranjak dari kehidupan masa lalunya. Ia memang sempat mengakui tidak berada dalam hubungan baru, tapi bukan berarti tidak ada orang lain di hatinya. Iya dong, jawab Ijong saat ditanya apakah dirinya kini ada kehadiran orang baru dalam hidupnya. Jonathan Frizzy dan Dena Devanka menikah pada tanggal 27 Mei tahun 2012. 2 tahun menikah, Jonathan Frizzy dan Dena Devanka dikaruniai sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan yakni Zak Jaden Frizzy Simanjuntak serta Zo Joanna Frizzy Simanjuntak. Ijong dan Dena kemudian dikaruniai anak ketiga, Zain Jouden Frizzy Simanjuntak, pada 2016. Keduanya kemudian resmi bercerai pada Februari tahun 2022. Seperti diketahui saat ini Jonathan Frizzy tengah naik daun setelah membintangi sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dalam sinetron tersebut, Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong itu berperan sebagai hakim. Sosok suami yang dingin dan berselingkuh dengan sahabat istrinya sendiri. Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih diperankan Alicia Rininta, Dinda Kirana dan Jonathan Frizzy. Episode Takdir Cinta Yang Kupilih hari ini tentang pertemuan Hakim dan Tami. Tami datang lebih dulu ke sebuah tempat untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian Hakim datang dengan alasan diundang Novia untuk merayakan ulang tahun Tami. Joe mengintai dari tempat tersembunyi. Rupanya Joe menyeting pertemuan itu. Apakah Joe akan melibatkan Novia juga? Selama ini Joe bergerak dalam diam untuk membuat Tami kembali padanya. Sementara itu Novia kecopetan karena mengantar Kinara beli balon. Jeffrey mengatakan bahwa Kinara merasa bersalah karenanya Miss Novia jadi kecopetan. Jeffrey pun jujur bahwa sebenarnya Kinara tidak ingin beli balon tapi dia suruh sama uncelenya.
Siapakah Uncle dari Kinara? HP itu sebenarnya dicuri oleh Joe untuk mengatur pertemuan Tami dan Hakim. Joe mengecek pesan masuk di HP Novia. Rupanya ada pesan dari Tami. Joe mendengarkan pesan suara Tami. Ia mengatakan bahwa ia tahu bahwa yang ia lakukan salah. Tapi ia benar-benar tidak bermaksud untuk melakukannya, apalagi mengkhianati sahabatnya sendiri. Joe sangat sedih mendengar pengakuan dari Tami. Ia merasa hancur. Selain itu, Tami meminta agar ia bisa merayakan ulang tahun bersama Novia. Joe pun berencana mengabulkan permintaan Tami, tapi dengan caranya. Awalnya ia mengirim pesan pada Tami, kemudian ia mengirim pesan pada Hakim, dengan menggunakan HP Novia. Joe melihat tangisan Novia yang sakit hati karena lagi-lagi ia melihat pertemuan Hakim dan Tami. Joe bertekad untuk membalaskan rasa sakit hatinya sekaligus Novia. Novia benar-benar merasa sakit hati ketika harus menyaksikan kembali perselingkuhan Hakim dan Tami. Novia sangat kecewa dan pastinya dengan adanya kejadian ini membuat Novia semakin yakin untuk bercerai dengan Hakim. Tidak hanya itu saja, Novia juga tidak akan membuka pintu maaf kepada Tami. Hakim yang sangat peduli kepada Tami, kemudian membawa Tami ke rumahnya ketika ia tertidur pulas di saat Hakim hendak mengantarkannya pulang. Namun tanpa Tami sadari, ketika ia bangun dirinya sudah berada di rumah Hakim dan Hakim dengan segala bentuk perhatiannya sudah menyediakan sarapan untuk Tami. Hanya saja, setelah Tami terbangun dirinya ingin segera untuk pulang karena takut jika nantinya keberadaannya ini diketahui oleh Novia. Benar saja, ketika Tami sedang berjalan keluar dari rumah Hakim, dirinya bertemu dengan Novia yang juga sedang berada di depan rumah suaminya. Novia sangat terkejut ketika melihat Tami yang baru keluar dari rumah Hakim di saat dirinya sedang tidak berada di sana. Tentu saja hal itu membuat Novia begitu marah kepada Tami dan juga Hakim, yang kembali mengkhianati dan melukai hatinya. Namun, yang paling membuat Novia kecewa adalah ketika Hakim tidak mengejarnya di saat dirinya hendak pergi.